pembelajaran seperti berikut. Pelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui tayangan PowerPoint, siswa mampu membiasakan perilaku yang bisa mencerminkan sikap peduli dan percaya diri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang Raja Purnawarman melalui PowerPoint, siswa mampu menganalisis pertanyaan dengan benar. Setelah mengamati tampilan PowerPoint, siswa mampu menjelaskan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci. Kemudian, yang keempat, setelah mengamati video pada media pembelajaran PowerPoint, siswa mampu mengemukakan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Setelah mengamati video yang ditampilkan melalui media PowerPoint, siswa mampu membuat laporan tentang peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Yang keenam, setelah mengamati video tentang sifat-sifat cahaya melalui media yang ditampilkan, siswa mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Kemudian yang terakhir, setelah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya, melalui media PowerPoint, siswa mampu membuat laporan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, masih ingatkah kalian tentang pelajaran kita kemarin? Yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Apa ada yang masih ingat? Makan dokter. Apa? Guru. Dokter, pedagang. Bagus sekali, pintar ya. Nah, Guru. nah, Dokter. karena hari ini kita belajar tentang tema 5, yaitu tentang kepahlawanan dan sikap kepahlawanan. Nah, diperhatikan gambar berikut. Apakah bisa dilihat? Apakah ada yang tampil? Ada. Itu adalah contoh sikap peduli. Nah, gambar pertama, ada yang bisa menyebutkan itu gambar apa? Aktifkan mikrofonnya kalau mau berbicara. Itu gambar yang pertama, perhatikan itu. Itu adalah gambar seorang kakek dibantu oleh seorang anak menyeberang jalan. Ya, kemudian gambar yang kedua, apa itu? Orang sedang menjenguk teman. Teman yang menjenguk, dua orang anak menjenguk temannya yang sakit. Kemudian yang ketiga itu gambar apa? Menjaga kebersihan. Menyapu atau membersihkan kamar dan tempat tidur. Itu semua adalah salah satu sikap kepahlawanan yang ya bisa menjaga kebersihan, menolong ibu itu misalnya, menjenguk teman kita yang sakit, membantu orang yang membutuhkan. Jadi sikap kepahlawanan itu apa itu namanya? Menolong orang atau membantu orang
dengan tidak mengharapkan imbalan. Jadi kalau menolong orang tidak boleh harus ada imbalannya baru kita tolong. Biar tidak ada imbalannya itu harus kita tolong. Harus saling tolong menolong. Paham? Paham. Nah, sekarang kita akan membaca tentang Raja Purnawarman. Ada di situ? Bisa dibaca? Buram. Buram. Baik, kalau misalnya tidak bisa dilihat, Ibu yang akan baca, kalian dengarkan ya. Oke. Bisa? Bisa. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi pada masa pemerintahannya. Dia selalu berjuang untuk rakyatnya. Dia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Masih bisa dilihat? Nah, apakah kalian pernah melihat sosok dari Raja Purnawarman atau gambarnya yang pernah kalian lihat? Ada yang pernah lihat gambarnya? Halo. Nah, itu adalah sosok Raja Purnawarman. Dia gagah, berani. Lihat itu, ada kumisnya. Nah, sekarang, apakah Ibu masih didengar? Nah, itu kalian ada tugas diskusi, tapi sebelumnya, sebentar Ibu akan bagikan kelompok. Setelah dijawab pertanyaannya, barulah akan terbentuk sebuah kelompok. Nah, perhatikan, pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang Raja Purnawarman?
Kemudian pertanyaan kedua, bagaimanakah sikap kepahlawanan yang ia miliki? Yang ketiga, apa yang dilakukan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah ada yang bisa menjawab? Apa yang kamu ketahui tentang Raja Purnawarman? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Apakah Ibu masih didengar? Masih. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok saja dulu ya. Untuk kelompok satu, Wardah sama Mualina. Ini kelompok satu ya, Wardah sama Mualina. Untuk kelompok dua, Sarah sama Hafiza. Halo. Jadi siapa yang satu kelompok dengan Wardah? Saya. Apa namanya? Yang satu kelompok dengan Wardah siapa namanya? Dana. Ya, kemudian kelompok dua, Sarah sama Fiza. Nah, sekarang untuk kelompok satu, silahkan jawab apa namanya itu? Jawab dulu pertanyaan yang ada di situ, yang ada di PowerPoint, yang ada di tampilan kalian. Saya. Ya, silahkan. Apa yang kamu ketahui tentang Raja Purnawarman? Yang saya ketahui yaitu dia berani, rela berkorban. Kemudian pertanyaan ya, dia berani dan rela berkorban. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagus ya. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah sikap kepahlawanan yang ia miliki? Maksudnya ini sikap yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kalau mau berbicara, silakan aktifkan mikrofonnya. Aktifkan mikrofonnya. Kalau mau berbicara, aktifkan mikrofonnya ya. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman yaitu, ya silakan aktif korban untuk hakikatnya melawan penjajah. Ya, berani melawan penjajah, rela berkorban untuk kepentingan rakyatnya. Bagus sekali. Kemudian yang ketiga, apa yang dilakukan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Dan itu mereka apa itu namanya? Mengabadikan telapak kakinya dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciareteun. Jadi itu. Nah, selanjutnya perhatikan
tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Diperhatikan ya. Yang pertama itu ada Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Yang kedua, Ibu baca ya karena tidak kelihatan. Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo Makassar, yaitu biasa dijuluki ayam jantan dari timur. Kemudian yang ketiga, Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Saya. Ada pertanyaannya di sini. Carilah informasi tentang perjuangan benda bersejarah dan nilai-nilai kepahlawanan yang mereka wariskan pada bangsa Indonesia. Nah, kira-kira dapatkan dari gambar di atas atau gambar yang ditampilkan. Silakan berbicara menggunakan mikrofon. Pakai mikrofon, aktifkan mikrofonnya ya. Silakan, siapa yang bisa? Apakah ada yang bisa? Informasi apa yang bisa kalian dapat dari gambar yang ditampilkan tadi? Saya, Bu. Ya, silakan sebutkan namanya. Siapa itu? Silakan. Informasi yang saya dapat yaitu tokoh kerajaan Islam dari gambar di atas itu ada dua, yaitu Sultan Iskandar Muda dari Aceh dan Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa Talo Makassar, dan dia mendapatkan gelar ayam jantan dari timur. Bagus sekali, pintar. Nah, selanjutnya siapa lagi? Apalagi yang bisa mendapatkan informasi dari gambar yang ditampilkan itu? Apalagi yang bisa kalian dapat? Ayo. Dari kerajaan. Boleh. Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sumatera Selatan atau Palembang, Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Tokoh dari kerajaan Hindu dan Buddha itu ada Raja Balaputra Dewa dan Majapahit Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Jadi jangan lupa dicatat ya, dicatat sebentar berbagai tugasnya. Dan dibikin PWA dulu. Kira-kira yang ngomong. Sekarang, contohnya tadi sudah dibagi, yaitu
Warga sama Mualina dan kelompok bisa. Pernah. Bisa. Karena tulan matahari. Cahaya matahari. Mempelajari sifat-sifat cahaya, kita harus tahu dulu apa cahaya. Ada di layar apa bisa dilihat? Cahaya merambat lurus, cahaya menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat diuraikan. Tenaga berbentuk gelombang yang dapat mata kita sebagai yang terpantul dari benda sehingga kita dapat melihat, dan cahaya memiliki 5 sifat, yaitu Untuk cahaya merambat lurus, kita akan tampilkan di sini. Jadi lihat di situ bisa ada cahaya merambat lurus, ada karton A, karton B, dan karton C. Kemudian ada tas miring yang jalan. Nah, seorang anak di situ sedang mengamati. Kira-kira kalau misalnya kita geser karton, kita geser karton B, apakah di tersebut benda bening. dan pertanyaannya Ibu, itu perhatikan yang ada di gambar pada gambar, orang anak sedang mengamati orang, dan di sana itu sebuah lilin, karton A, karton B, dan karton C. Kalau misalnya kita mengambil karton B, apakah itu masih bisa kita lihat? Bisa. Nah, ini akan menjadi percobaan saya. Kita melakukan percobaan, kita akan terjadi kalau salah satu kita geser. Kita masih bisa melihat lilin. Kalau percobaan, kita akan mendapatkan jawaban tentang tadi. Kemudian yang kedua, apa itu? Bisa menembus benda bening. Bisa menembus benda bening. Ada berapa saja di situ? Gelas, senter, Benda bening. meja. Ada benda bening, ada senter, ada orang. Berapa itu? Gelas. Gelas. Itu bisa kita melakukan percobaan. Nah, contoh yang ketiga, cahaya bisa ditampilkan. Nah, ini yang biasa pasti biasa kan berkaca. Biasa tidak berkaca. Ini biasa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, cahaya bisa dibiarkan.
gambar buah ini seorang pasti pada saat kita memasukkannya ke dalam gelas yang berisi air. Meskipun kita misalnya dalam gelas air, kita seolah-olah itu tetap tempe. Uraikan. Adalah menghilangkan lakukan karena kita berada dalam kelompok, berarti masing-masing kelompok dapat dua percobaan. Itu untuk tugas satu. Tugas kelompok dua, cara dengan tiga yaitu sifat cahaya bisa dijelaskan, sifat jadi bisa. Apakah sampai di sini? Akan kirimkan sebentar. Dari di sini. Akan kirimkan terus. Apakah dapat lagi? Angin mirip. Angin mirip. Nanti sebentar Ibu akan kirimkan linknya ya. Ya. Ya, Bu. Itu. Jadi didengar tugasnya tadi? Ya, baik. Dan Ibu ingin, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, Ibu minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Sarah mungkin? Silakan Sarah. Akan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar Masih tentang aktif, Miss? sikap kepada